Presiden Barcelona Joan Laporta dikenal sebagai sosok yang tidak bisa menahan emosi. Ketika gol Robert Lewandowski dianulir karena keputusan offside yang meragukan, ia menunjukkan ketidaksenangannya. Raksasa Katalan tersebut masih merasa bingung mengapa gol Lewandowski tidak disahkan. Pasalnya, VAR hanya menunjukkan grafik yang memperlihatkan bagian tubuh kedua pemain yang tampak tidak jelas sebagai bukti offside. Kini, menurut laporan Relfo, Barcelona akan meminta penjelasan dari Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF). Menurut laporan Sky Sport Germany, Real Madrid tertarik mengamankan Martin Baturina dari Dinamo Zagreb. Namun sang pemain enggan merapat ke ibu kota Spanyol lantaran menolak kans untuk mendarat dalam waktu dekat. Padahal Madrid sudah menawarkan kontrak selama 5 tahun ke depan pada sang pemain. Saat ini, Baturina tengah tampil prima di tim utama musim ini. Ia mentas dalam 17 laga di lintas kompetisi dan sukses membukukan sepasang gol serta 7 assist bagi Zagreb. Performa tersebut yang membuat Madrid sangat tertarik. Robert Lewandowski sempat mengalami cedera pada bagian punggungnya. Namun Barcelona tak perlu khawatir dengan kondisi penyerang Polandia itu lantaran ia tak berpotensi absen membela klub. Menurut laporan Marca, Lewy akan fit dan siap tampil melawan Celta Vigo pada 24 November mendatang. Sang pemain hanya perlu waktu beristirahat untuk memulihkan kondisinya dalam beberapa hari ke depan. Dengan tak adanya jeda internasional yang akan dimainkan, sosok 36 tahun itu memiliki waktu untuk mengembalikan kondisi terbaiknya. Eric Dier merupakan pemain yang lumayan populer di ruang ganti. Namun potensi Bayern untuk melepasnya di akhir musim lumayan terbuka lantaran tim lebih memprioritaskan Dayot Upamecano untuk mendapatkan kontrak baru. Menurut laporan Sky Sport, pemain 30 tahun itu tak diprioritaskan mendapatkan kontrak baru dari klub dan berpotensi hengkang pasca kontraknya berakhir. Dier sejauh ini memang masih berperan meski menit bermainnya tak terlalu banyak. Dari 12 laga yang dimainkan, ia hanya mentas dalam kurun waktu sekitar 200 menit. Juventus dikabarkan ingin kembali memperkuat lini pertahanan mereka dengan mendatangkan bek milik Arsenal, Jakub Kiwior pada bursa transfer musim dingin Januari 2025. Arsenal sendiri dengan senang hati akan membiarkannya pergi pada bursa transfer musim dingin mendatang. Menurut Calcio Mercato, The Gunners kini kembali membuka lebar pintu negosiasi untuk para peminat Kiwior, termasuk Juventus. Sang pemain pun tampak menantikan kesempatan pergi. Pada musim ini, Kiwior baru tampil sebanyak 7 kali di semua ajang dan menyumbangkan 2 assist bagi Arsenal. Dua raksasa Inggris, Arsenal dan Manchester United, dilaporkan terus memantau perkembangan Leroy Sané yang nasibnya masih belum sepenuhnya jelas bersama Bayern Munich. Bayern sendiri diklaim masih ingin menggunakan jasa Sané lebih lama lagi. Namun Bayern bersedia memberikan kontrak baru dengan syarat adanya pemotongan gaji pada kesepakatan baru. Belum pastinya nasib Sané ini kemudian membuat sejumlah klub mulai memantaunya. Dilansir Sky Germany, Manchester United dan Arsenal menjadi dua di antara tim yang kini tertarik pada seorang Sané. Theo Hernandez merupakan pemain penting di skuad AC Milan. Saat ini Theo masih terikat kontrak di Milan sampai musim panas 2026. Meski tersisa cukup lama, namun masa depannya kerap disebut tidak jelas. Ia dilaporkan bisa saja cabut karena negosiasi kontrak barunya mengalami penundaan. Kini ada kabar bahwa masa depannya di Milan makin suram. Kabar ini dihembuskan oleh Calcio Mercato. Hal ini tak lepas dari permintaan kenaikan gaji besar dari sang bek. Menurut laporan media Italia itu, sang bek diklaim meminta kenaikan gaji dari 4,5 juta euro menjadi 6,5 juta euro per musim. Sky Sport melaporkan bahwa Juventus dan Paul Pogba tengah memasuki pembicaraan pemutusan kontrak. Kini pembayaran gaji pemain asal Prancis itu sedang dinegosiasikan. Skorsing Pogba selama 4 tahun karena doping dipotong menjadi 18 bulan setelah banding, yang berarti ia akan kembali bermain pada bulan Maret. Gelandang Prancis tersebut mendapatkan tawaran dari beberapa klub dan kini tengah dalam pembicaraan untuk menjadi agen bebas. Menurut laporan terbaru dari tim Talk, mantan pemain Manchester United itu dikabarkan sedang didekati untuk bergabung dengan klub Arab Saudi An-Nasr. Anthony sedang merasa tidak puas dengan situasinya di Manchester United musim ini, terutama terkait minimnya waktu bermain yang ia dapatkan. Hingga saat ini, winger asal Brazil itu belum pernah menjadi starter dalam satupun pertandingan di Liga Inggris. Situasi ini membuat Anthony ingin mengadakan diskusi serius dengan manajemen klub untuk membicarakan masa depannya. Berdasarkan laporan dari United District, Anthony merasa tidak bahagia dengan situasinya di Old Trafford saat ini. Ia pun akan mempertimbangkan untuk hengkang jika situasinya tidak berubah.
Pesepak bola ikonik Portugal Cristiano Ronaldo mengaku tak terobsesi mencetak 1000 gol. Jika target itu tak terpenuhi, Ronaldo tetap puas dengan pencapaiannya. Ronaldo sendiri belum lama ini mengemas gol ke-908 di dalam karirnya. Saat ini masih kurang 92 gol menuju 1000 gol. Ronaldo sendiri akan berusia 41 tahun pada Februari tahun depan. Sementara kontraknya bersama Al-Nassr akan habis di musim panas selanjutnya. Ronaldo pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin berpikir terlalu jauh dan ingin menikmati sisa karirnya. Pemain depan Barcelona Ansu Fati gagal memberikan kesan yang diharapkan setelah kembali dari masa peminjaman. Karena itu Barcelona terbuka untuk membiarkannya pergi jika dia memintanya. Sevilla adalah salah satu klub yang menunjukkan minat pada pemain berusia 22 tahun tersebut. Bahkan kini Vicahes melaporkan jika tim La Liga lainnya Real Sociedad juga menyukai lulusan akademi Barca itu. Dalam beberapa penampilan yang telah ia buat musim ini, Fati gagal menunjukkan penampilan impresif di bawah kepemimpinan Hansi Flick. Timnas Inggris mengalami eksodus pemain jelang pertandingan UEFA Nations League bulan ini dengan 8 pemain terpaksa mundur akibat cedera. Bukayo Saka dan Cole Palmer menjadi nama besar di antara yang absen. Mereka dipastikan tidak akan tampil dalam laga melawan Yunani dan Republik Irlandia. Kehilangan sejumlah pemain inti, pelatih sementara Inggris memanggil Morgan Rogers dari Aston Villa untuk pertama kalinya. Cedera yang dialami Bukayo Saka terjadi saat laga Arsenal melawan Chelsea. Sementara Cole Palmer juga mengalami cedera meskipun tetap bermain penuh selama 90 menit. Real Madrid dikabarkan sedang memantau dari dekat perkembangan kapten tim U19 Atletico Madrid, Jorge Castillo. Tim besutan Carlo Ancelotti itu telah memantau perkembangannya selama beberapa bulan terakhir dan berminat untuk merekrutnya meski prosesnya rumit. Castillo telah menunjukkan perkembangan pesat di Akademi Atleti dan saat ini merupakan sosok penting dalam tim U19. Ia juga telah berlatih bersama tim senior dalam beberapa kali kesempatan. Sementara itu kontrak Castillo sendiri dengan Atletico akan kadaluarsa pada Juni tahun depan. Atletico Madrid dikabarkan mengincar servis gelandang muda Dinamo Zagreb. Tim besutan Diego Simeone sedang berburu gelandang bertahan yang belum berhasil diwujudkan musim panas lalu. Menurut laporan yang dilansir Relvo, salah satu opsi yang mereka incar di posisi tersebut adalah gelandang Kroasia Petar Sukic. Pemain berusia 21 tahun tersebut telah menjadi pemain reguler untuk Zagreb dan sekarang juga tampil untuk timnas Kroasia. Atletico telah memantau perkembangannya selama beberapa waktu ini dan merasa ia akan menjadi tambahan yang terjangkau jika mereka memutuskan untuk mengincarnya. Real Madrid telah mencari bala bantuan di bursa transfer untuk posisi bek tengah. Cedera yang dialami Eder Militao membuatnya absen panjang. Dengan demikian, bek tengah baru akan tiba di klub pada Januari. Menurut Fabrizio Romano, Madrid tengah mengincar bek Ajax Jorel Hato. Hato telah berada di Ajax sejak 2018 dan ia telah tampil sebanyak 81 kali di tim senior di usianya yang baru 18 tahun. Mampu bermain sebagai bek tengah atau bek kiri, Hato telah mencetak 3 gol dan 4 assist dari 20 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Namun sang bek masih terikat kontrak dengan Ajax hingga 2028. Toni Fernandes muncul sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Barcelona. Ia pun dipandang sebagai pemain ideal untuk menggantikan peran Lamine Yamal saat dibutuhkan. Seperti dilaporkan Sport, pemain berusia 16 tahun itu telah membuat Hansi Flick terkesan. Pemain berusia 15 tahun itu telah membuat Hansi Flick terkesan. Di usianya yang baru 15 tahun, playmaker kidal itu menunjukkan kualitas dan visi yang luar biasa. Akan tetapi, cedera pergelangan kaki baru-baru ini telah menunda kembalinya hingga Desember. Namun, begitu ia kembali bugar sepenuhnya, ia dapat menjadi alternatif yang efektif bagi Yamal saat bintang muda itu perlu istirahat atau menghadapi cedera. Kesepakatan Barcelona dengan Nike mengenai sponsorship membuka pintu bagi perekrutan pemain baru. Meskipun Blaugrana masih harus beroperasi dengan hati-hati, mereka tidak akan lagi lumpuh di bursa transfer. Salah satu posisi utama yang diharapkan dapat ditingkatkan oleh manajemen pada bursa transfer musim panas mendatang adalah posisi penjaga gawang. Barcelona mengincar kiper pilihan pertama untuk direkrut dalam jangka panjang. Seperti yang dilaporkan oleh Sport, Lucas Chevalier yang telah tampil mengesankan bersama Lille musim ini telah muncul sebagai pilihan serius bagi Blaugrana.
Klub La Liga Real Madrid dikabarkan akan mengubah manuver transfer mereka. Los Blancos memutuskan untuk merekrut Gerard Brandwhite pada Januari 2025 nanti. Laporan Count Offside mengklaim bahwa Madrid membidik Brandwhite sebagai investasi jangka panjang bagi tim mereka. Sang bek masih berusia muda, namun secara performa ia sudah sangat stabil. Ia juga diyakini masih bisa berkembang di masa depan. Itulah mengapa Real Madrid akan memfokuskan diri untuk memboyong Brandwhite di musim dingin nanti. Di bawah arahan Ruben Amorim, Manchester United ingin mencari penguatan strategis untuk lini tengah. Mereka melihat Fermin Lopez sebagai pengganti ideal Bruno Fernandes. Pemain ini memulai musim panas di Barcelona dengan menunjukkan bakatnya. Hal ini membuat pemain Barcelona tersebut menarik perhatian beberapa klub papan atas. Setan Merah nampaknya bersedia melakukan segala cara untuk memboyongnya ke Old Trafford. Mereka bahkan telah menyiapkan tawaran sebesar 100 juta euro untuk mencoba membujuk klub Katalan tersebut melepas Fermin. AS Roma mencari pelatih baru usai memecat Ivan Juric. Nama terbaru yang dikabarkan masuk daftar calon pelatih adalah ex-manajer Manchester United, Erik ten Hag. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pemilik Roma dan Ryan Friedkin berada di London untuk membicarakan soal pelatih baru. Nama ten Hag baru-baru ini muncul sebagai salah satu kandidat yang dipertimbangkan oleh pemilik Roma. Ten Hag memang sedang menganggur setelah dipecat MU, namun Gazeta mengklaim bahwa merekrut Ten Hag akan sulit bagi Roma. Biaya yang tinggi disebut akan menjadi kendala bagi klub ibu kota Spanyol tersebut.